Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini bersama saya Blitaria Indri, berikut informasi yang pertama. Pemirsa, dua orang wanita muda menipu seorang pedagang emas di kawasan pusat perbelanjaan Mentaya Sampit. Pelaku menjual kalung tembaga yang dilapisi emas dengan harga 15 juta rupiah. Aksi penipuan oleh dua wanita muda yang diperkirakan berusia sekitar 20 tahun terjadi pada akhir pekan lalu. Kedua pelaku menawarkan ke sejumlah toko emas di PPM Sampit sebuah kalung emas seberat 20 gram lebih dengan harga 15 juta rupiah. Aktivitas mereka terekam CCTV atau kamera pengawas. Seorang pedagang emas bernama Vika tidak menyadari jika kalung yang dibelinya bukan emas murni dan hanya tembaga dilapisi emas. Korban baru menyadari ketika kalung itu akan dilebur. Halidah, seorang pedagang emas yang hampir menjadi korban penipuan, menjelaskan pelaku menawarkan kalung itu dengan kwitansi sebuah toko emas di Pulau Jawa. Halidah yang juga merupakan keluarga korban sejak awal sudah menyadari jika kalung itu bukan murni emas, sehingga ia tidak berani membeli emas tersebut. Kalau dari awal sih, lihat dari toknya emas 700 KWT. Tapi dari badan-badan rantainya itu kayaknya bukan emas, udah kelihatan agak kasar. Terus ukurannya pun nggak standar dari pabrik, agak panjang sedikit lah. Gitu nah. Kalau orang bilang di sini kayak sasap, selampit gitu nah. Modelnya tuh kayak gitu, gepeng, terus agak panjang, agak berat lagi. Ya lumayan kan karena di nota itu kan tulisannya 20 gram. Mungkin saya nggak mau juga nimbang, soalnya udah kelihatan itu kayak nggak emas lah kayak gitu nah modelnya. Jenis kalung itu ya kalau? Jenisnya kalung rantai, selampit namanya. Kalau di sini bilang tuh selampit atau sasap. Kasus itu telah dilaporkan kepada aparat kepolisian setempat. Korban khawatir musibah yang menimpanya merupakan modus sindikat penipuan jual beli emas palsu. Namun korban masih meminta itikat baik pelaku untuk mengembalikan uang transaksi jual beli emas tersebut. Mashud Badarudin, Hayat TV. Setelah menjalani ibadah haji di Tanah Suci Mekah, jemaah haji asal Kabupaten Kota Waringin Timur tiba di Sampit dengan selamat. Isak tangis bahagia dari keluarga dan kerabat mewarnai kedatangan jemaah haji. Jamaah haji Kabupaten Kota Waringin Timur tiba di Bandara Haji Hasan Sampit pada Senin pagi. Sehari sebelumnya, para jemaah tiba di Indonesia melalui Bandara Embarkasi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kedatangan 300 orang lebih jamaah haji di Sampit disambut Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur bersama Wakil Bupati Irawati. Saat para jamaah keluar dari pintu kedatangan bandara, suasana haru penuh kegembiraan seketika mewarnai kedatangan para jamaah haji. Isak tangis bahagia terdengar memenuhi lokasi penjemputan. Meski selama menjalankan ibadah haji harus dihadapkan dengan cuaca panas ekstrim, namun para jamaah mengaku ibadah haji tetap bisa berjalan lancar. Sulit untuk diutarakan kebahagiaan ibadah di sana, walaupun kondisi panas, tapi alhamdulillah kami dengan hati yang bahagia tetap melaksanakan ibadah. Kalau dari hasil pelayanan petugas ibadah haji bagaimana? Alhamdulillah tahun ini lebih bagus dan jemaah kita untuk pelayanannya semuanya bagus lah daripada tahun yang lalu. Itu aja. Bupati Haliki Nur bersyukur seluruh jamaah haji tiba kembali ke Kota Waringin Timur dengan kondisi sehat. Ia berharap para jamaah haji dapat menjadi teladan bagi seluruh masyarakat yang ada. Alhamdulillah berdasarkan laporan bahwa jemaah haji kita utuh kembali dari berangkat sampai kembali ke kabar selamat. Ini kita bersyukur kepada Allah SWT karena mulai dari berangkat sampai kembali satu orang pun tidak ada yang kurang, artinya kembali dalam keadaan selamat. Dan insya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT kembali membawa haji yang mabrur dan mabrurat. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat kembali ke tanah air, kembali ke Sampit. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang jemaah haji ini
Ini akan menjadi contoh, menjadi teladan masyarakat kita di sedunia. Para jamaah haji juga bersyukur atas pelayanan yang diberikan pemerintah selama mereka menjalankan ibadah haji. Mereka merasa terbantu dengan segala bentuk pelayanan dan kemudahan yang diberikan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Informasi lainnya, pemirsa, Kepolisian Resor Kota Waringin Timur menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-78 Bayangkara. Upacara pada 1 Juli tersebut digelar di halaman kantor Bupati setempat. Upacara Hari Bayangkara tahun 2024 dipimpin oleh Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Sarpani. Upacara yang diikuti unsur TNI, Polri, pemerintah kabupaten dan lainnya ini berlangsung hikmat. Hari Bayangkara ke-78 tahun diperingati dengan mengusung tema percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Sarpani menyebut pihaknya sebagai aparat penegak hukum siap mendukung segala bentuk program pemerintah. Namun pihaknya tidak bisa bekerja sendiri, perlu dukungan berbagai pihak termasuk unsur masyarakat. Kolaborasi semua pihak dalam menciptakan dan memelihara situasi kondusif perlu selalu ditingkatkan, sehingga seluruh program pembangunan nasional hingga daerah bisa berjalan baik demi terwujudnya Indonesia Emas 2045. Kegiatan-kegiatan kepolisian, kegiatan masyarakat, dan proses pembangunan bisa dilaksanakan dengan baik. Semuanya pihak berkontribusi dalam support untuk menciptakan dan memelihara situasi Kamtibmas yang kondusif. Ke depan, kerjasama antara semua pihak, baik di Pemda, masyarakat, awak media, dan seluruh stakeholder terkait, sangat kita harapkan untuk mendukung program pembangunan nasional, pembangunan daerah, dan juga untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2024. Untuk menjamin visi itu terlaksana, Polres Kotim telah melaksanakan upaya-upaya cipta kondisi, yaitu rangkaian kegiatan kepolisian, baik itu deteksi, preventif, dan represif, untuk menjamin semua program yang dilaksanakan atau yang diprogramkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu bisa terlaksana. Di Hari Bayangkara yang ke-78 tahun ini diharapkan menjadi momentum untuk membangun diri dan semangat anggota Polri dalam bertugas, sehingga terus tercipta inovasi dalam menjaga kondusivitas daerah yang sesuai dengan perkembangan zaman. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pos Satuan Keamanan Lingkungan Geraha Pramuka di Kecamatan Baamang berhasil meraih juara pertama Lomba Satkamling tingkat Kabupaten Kota Waringin Timur. Satkamling merupakan garda terdepan dalam menjaga keamanan di tingkat RT dan RW. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-78 tahun, Kepolisian Resor Kota Waringin Timur menggelar Lomba Satkamling. Salah satu pesertanya adalah Pos Satkamling Perumahan Geraha Pramuka RT 35 RW 03 Kelurahan Baamang Barat. Satkamling yang merupakan binaan Polsek Baamang ini berhasil meraih juara pertama dalam lomba tersebut. Ketua RT 35 Januar Iksan mengatakan keberhasilan yang pihaknya raih terwujud berkat dukungan dan kerjasama warga setempat. Para warga sangat menyadari akan pentingnya keberadaan Satkamling. Sebagai garda terdepan dalam keamanan lingkungan, Satkamling hadir sebagai deteksi dini terhadap segala potensi kejahatan, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan secara cepat. Kita terus bekerja sama, yang pasti intinya saling bekerja sama dalam meningkatkan keamanan pada lingkungan, dan pastinya dari situlah kita akan memulai dan mendapatkan hasil yang seperti ini.
tanpa kerjasama maka hasil itu tidak akan bisa kita raih. Ini tidak perorangan yang kami lakukan, tapi melainkan kelompok yang kami laksanakan seperti itu. Yang pasti keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di lingkungan itu pasti selalu terawasi dan terjaga dengan adanya Satkamling yang aktif. Apalagi pada saat kegiatan lomba ini yang kemarin kita lihat area-area yang rawan ya di sekitar, mohon maaf, kita di lingkungan Geraha Pramuka, itu di Jalan Pramuka ya yang informasinya rawan. Dengan adanya kegiatan ini kemarin akhirnya berdampak positif sekali terkait hal itu, yang mengurangi yang namanya tingkat rasio kejahatan di lingkungan tersebut. Tidak hanya sebagai ajang perlombaan, keaktifan Satkamling di seluruh wilayah perlu selalu dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif dapat terus terjaga. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, ada saja cara pelaku kejahatan dalam menyembunyikan identitasnya. Seperti yang terjadi di sebuah toko makanan beku di Sampit, pelaku pencurian yang terekam CCTV menyelimuti tubuhnya menggunakan terpal. Sebuah toko makanan beku di Kecamatan Mentau Baru, Ketapang, Minggu malam menjadi sasaran aksi pencurian oleh seorang pria. Aksi nekat pelaku terekam CCTV atau kamera pengintai. Untuk menyembunyikan identitasnya, pelaku menyelimuti seluruh bagian tubuhnya menggunakan terpal yang ditemukan di dalam toko. Pelaku masuk ke toko dengan cara merusak kunci pintu belakang menggunakan linggis. Usai berhasil masuk ke dalam toko, pelaku yang diselimuti terpal berwarna hijau langsung menuju ke meja kasir. Pelaku yang hanya seorang diri menggasak sebuah ponsel pintar milik toko serta uang tunai sekitar Rp400.000. Aksi pencurian baru diketahui pada pagi harinya ketika karyawan toko yang datang lebih dulu melihat pintu belakang dalam keadaan terbuka serta hilangnya ponsel serta uang di meja kasir. Korban menduga pelaku sebelumnya pernah datang dan mempelajari kondisi toko, termasuk tempat kamera pengintai dipasang. Dia masuk lewat pintu belakang. Jadi pintu belakang itu dicongkel, mungkin sama linggis atau apa kan karena kurang jelas CCTV-nya. Setelah dia masuk, dia udah dari awal sih sadar ada CCTV di sini. Karena di balik pintu itu kan ada terpal, biasa untuk spanduk di depan toko. Dia ambil untuk nutupi dirinya biar nggak kelihatan gitu. Nah jadi setelah itu dia langsung melancarkan aksinya, langsung menuju ke meja kasir, ngambil handphone, ngambil uang. Nah itu aja sih, setelah itu dia langsung keluar lagi. Kalau dari CCTV saya lihat sendiri, cuman udah ahli kayaknya. Dari cara dia kerja itu udah ahli memang. Hingga Senin sore, korban belum melaporkan aksi pencurian tersebut ke aparat kepolisian setempat. Ia masih meminta itikat baik pelaku untuk mengembalikan barang yang dicuri. Namun jika pelaku tak kunjung mengembalikannya, maka korban akan melaporkan perbuatan pelaku ke polisi. Mashud Badarudin, Hayat TV. Informasi dari Kabupaten Kota Waringin Barat, pemirsa, mengisi momen libur sekolah, wahana game Zombie Escape Experience yang menawarkan sensasi game berperang melawan zombie, Ghost House Indonesia kini berada di Kota Waringin Barat. Tepatnya di ruangan Ciptaland lantai 2 Kelurahan Madurjo yang buka sampai seminggu ke depan. Sekelompok anak muda diberi arahan oleh seorang penjaga ruang ICU dengan menggunakan senjata laras panjang untuk menguatkan tim penyelamat yang hendak memasuki zona ruang ICU. Saat masuk, sekelompok anak muda itu dikepung oleh zombie-zombie atau mayat yang masih bisa berjalan dan hidup, menjadi pemangsa manusia yang mematikan. Teriakan ketakutan pun terdengar dari sekelompok anak-anak yang masih remaja tersebut. Zombie yang dikenal sebagai mayat pemakan daging yang bergerak lamban itu pun tidak bisa diremehkan keberadaannya. Mereka cukup pandai mengejar manusia yang akan menjadi sasaran.
untuk dijadikan santapannya hingga berakhir menjadi kawanannya. Tim pemuda itu pun mau tidak mau tetap bertarung dengan penuh kegetiran melawan para zombie meski hanya menggunakan satu pucuk senjata laras panjang. Inilah wahana permainan yang dipersembahkan oleh Ghost House Indonesia setelah sukses menghibur keliling hampir semua kabupaten kota di Kalimantan Barat dan Jawa Timur. Pengunjung dibuat kaget oleh kehadiran zombie yang kerap kali muncul tanpa dugaan. Bagaimana tidak, interiornya yang didesain menyerupai rumah sakit sungguhan yang telah lama kosong itu pun ditambah keseramannya dengan kondisi suasana pencahayaan yang redup disertai dengan ruangan yang berserakan. Dalam kondisi tersebut, tim diuji kekompakannya untuk mencari kunci dalam kegelapan hingga diarahkan untuk menyalakan saklar listrik agar bisa selamat dari serangan para zombie. Sangat deg-degan, buat kaki gemeteran, pokoknya seru banget deh. Zombinya bisa ngejar, itu seru banget nggak sih? Lanjut cobain guys. Iya. Pokoknya wajib banget dicobain, biar kalian tahu gimana sensasinya kayak dikejar zombie itu gimana. Kalian tahu. Pokoknya kayak di luar negeri nggak sih filmnya? Iya. Sampai ngos-ngosan guys. Mantap. Iya. Dengan wahana game Zombie Escape Experience yang menawarkan sensasi game berperang melawan zombie, Ghost House Indonesia kini berada di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, tepatnya di ruangan Ciptaland, lantai 2, Kelurahan Madurejo. Oke, yang pertama kita konsep zombie dari Ghost House Indonesia. Kemarin itu udah keliling di Kalbar, jadi kita pengen coba keliling pulau Kalimantan dulu. Nah, Kalimantan terdekat itu kan dari Kalbar itu kan Kalteng. Ya, kita cobalah di Pangkalan Bun ini. Kita melihat ternyata di Pangkalan Bun ini kayaknya masih kurang hiburan seperti ini. Makanya kita pengen coba ngasih hiburan konsep wahana zombie ini di sini. Nah, kita sebelum bermain di konsep zombie, kita juga bermain di konsep rumah hantu. Nah, kita udah ada jadwal buka rumah hantu itu nanti di lapangan Sampuraga. Itu tanggal berapa itu? Tanggal 11 nanti bulan Juli. Nah, sambil ngisi waktu kekosongan, sambil menunggu waktu, kita buatlah konsep zombie ini di Ciptaland ini. Oke, di konsep kita kali ini tidak hanya sekedar bermain, tidak hanya sekedar uji nyali atau adrenalin, tapi ini juga ada edukasinya karena di dalam ada beberapa pintu yang harus dilewati sama pengunjung. Itu pintu dalam keadaan terkunci. Nah, untuk membuka kunci itu mereka harus bisa menjawab teka-teki. Teka-teki itu ya dari mata pelajaran. Ini cocok sekali untuk anak-anak sekolah. Seperti teka-teki sejarah, pertanyaan sejarah, pertanyaan tentang hitung-hitung matematika, pertanyaan tentang macam hubungan Indonesia dengan luar negeri, itu seperti itu. Kali ini menyuguhkan pengalaman berbeda dengan tema baru yaitu escape room dan game. Konsep ini tidak hanya untuk wahana bermain, namun ada juga edukasinya. Di antaranya ruangan yang ada dalam wahana itu dalam keadaan terkunci. Untuk membukanya, pengunjung harus dapat menjawab pertanyaan yang diambil dari beberapa mata pelajaran di sekolah. Wahana bermain Zombie Escape Experience hadir di Kota Waringin Barat juga untuk mengisi kekosongan waktu libur panjang kenaikan kelas. Jamri, SBTV. Demikian pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.